Media Israel Wala pada Sabtu melaporkan bahwa Perdana Menteri atau PM Benjamin Netanyahu bergegas lari dari kediamannya di Caesarea menuju bongkar bawah tanah untuk bersembunyi. Itu terjadi setelah serangan roket Hizbullah Lebanon memicu sirene meraung-raung di seluruh Israel Utara. Evakuasi diri Netanyahu terjadi di tengah meningkatnya permusuhan yang signifikan antara Israel dan Hizbullah dalam sepekan terakhir. Sirene serangan udara meraung-raung di seluruh Israel Utara termasuk di Haifa, Azre, Naharia, dan lembah Bet Shean saat sejumlah roket ditembakkan dari Lebanon. Wala dalam laporannya menggambarkan situasi di atas Haifa sebagai kekacauan di langit dengan serangan roket yang mengganggu kehidupan sehari-hari di beberapa kota. Laporan media Israel itu sebelumnya mengungkap bahwa Netanyahu dan beberapa menterinya berlindung di bunker bawah tanah yang aman di Yerusalem selama serangan rudal Iran. Menteri Pertahanan Yoav Gallant juga dilaporkan telah mencari perlindungan di fasilitas militer berbenteng di Tel Aviv. Di sisi lain, Iran diduga mendapat bantuan dari beberapa negara, salah satunya Korea Utara. Prediksi itu disampaikan dosen hubungan internasional Binus University Tia Mariatul Kiptial. Ia mengatakan ada persamaan misil yang digunakan Iran menyerang Tel Aviv pada Selasa, 1 Oktober dengan misil kepunyaan Korea Utara. Tak hanya Korea Utara, namun misil-misil itu juga serupa dengan milik Rusia. Hal ini diperkuat dengan Israel yang menyerang gudang senjata Rusia di Suriah. Tia Mariatul menilai Israel sengaja menyerang gudang senjata Rusia di Suriah untuk menumpas produsen senjata Iran. Sementara itu, foto satelit menunjukkan pangkalan udara utama Israel hancur dibombardir rudal Iran pada Selasa, 1 Oktober 2024 malam. Pangkalan itu diketahui adalah Nevatim, dilaporkan Associated Press mengutip foto satelit dari planet Labas BBC. Kerusakan tampak di beberapa hanggar pesawat. Lubang besar terlihat pada atap hanggar besar. Pecahan besar puing bekas serangan juga terlihat di sekitar bangunan hanggar. Selain itu tampak pula jejak hitam pada area parkir pesawat yang sepertinya bekas api dari serangan. Namun di area parkir tersebut sudah tak terlihat pesawat. Nevatim merupakan rumah bagi jet tempur tercanggih Angkatan Udara Israel, termasuk F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat atau AS. Media Iran sebelumnya melaporkan sedikitnya 20 jet tempur F-35 Israel hancur dalam serangan tersebut. Meski demikian, Angkatan Udara Israel langsung membantahnya, disebutkan tak ada pesawat maupun infrastruktur lain yang hancur. Serangan Iran juga disebut tak mengganggu atau mempengaruhi operasi yang tengah berlangsung. Meski demikian, militer Israel belum merespon mengenai gambar satelit terbaru yang telah beredar luas. Nevatim juga menjadi target serangan rudal dan drone Iran pada April lalu. Saat itu Iran menghujungi Israel dengan 220 rudal dan drone sebagai pembalasan atas serangan terhadap kantor misi diplomatiknya di Damaskus, Suriah. Sementara dalam serangan pada Selasa lalu, Iran dilaporkan meluncurkan 180 rudal balistik hipersonik ke beberapa target, yakni 2 pangkalan udara dan markas besar Mossad. Namun, Departemen Pertahanan AS Pentagon serta pengawas menyebutkan ada 400 rudal yang ditembakkan Iran ke Israel. Tidak hanya fasilitas militer, permukiman pendudukan warga Israel yang paling terdampak dari serangan itu. Pihak berwenang Israel mengatakan bahwa sekitar 100 rumah di kota utara Hod Hasharon mengalami kehancuran akibat serangan rudal hari Selasa dari Iran. Beberapa bangunan rusak berat dan memerlukan waktu untuk diperbaiki, sementara puluhan bangunan lainnya hanya mengalami kerusakan ringan. Demikian lembaga penerbitan publik Israel Kan mengutip pernyataan pejabat kota pada hari Rabu. Radio Angkatan Darat Israel mengkonfirmasi bahwa roket Iran jatuh di daerah terbuka di Netanya yang terletak di Hod Hasharon, bagian dari wilayah Tel Aviv yang lebih luas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersembunyi di bunker saat rudal Iran menyerang Tel Aviv pada Selasa 1 Oktober malam. Kini beredar rekaman yang memperlihatkan Netanyahu lari ketakutan. Meski begitu, Netanyahu murka dan mengancam Iran yang telah memporak-porandakan Tel Aviv. Dikutip dari Israelnews.com, Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa ia berada di bunker bawah tanah di Yerusalem Barat. Keberadaannya di bunker bersama dengan Menteri Israel yang lain untuk mengadakan rapat kabinet keamanan.
Namun beredar video yang memperlihatkan Netanyahu lari ketakutan menuju bunker. Terlihat Perdana Menteri Israel itu lari tergopoh-gopoh bersama dengan pengawalnya. Sayangnya hingga saat ini Israel masih bungkam terkait video tersebut. Sementara beberapa jam setelah serangan rudal Iran, Netanyahu berbicara melalui sebuah video. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan Iran telah melakukan kesalahan besar. Oleh sebab itu, Netanyahu mengecam Iran harus membayar harga yang mahal atas serangan ke Tel Aviv. Menurut IDF, Iran meluncurkan sekitar 180 rudal balistik. Banyak di antaranya berhasil dicegat meskipun beberapa menghantam berbagai lokasi di Israel. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. אלה שלא מבינים זאת, הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום שאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome kembali kebobolan usai Iran menggempur Israel dengan 200 rudal, termasuk rudal hipersonik pada Selasa 1 Oktober 2024. Sebagian rudal yang lolos pun berhasil menghantam sekolah, restoran hingga pangkalan militer Israel. Sebelum dibobol rudal Iran, roket yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu juga mampu menembus Iron Dome. Lantas, apa itu sistem pertahanan udara Iron Dome yang berhasil ditembus rudal Iran? Israel yang terus berkonflik dengan negara-negara Arab sejak 1948 diketahui memiliki sistem pertahanan udara yang kompleks. Israel mengandalkan beberapa sistem pertahanan udara seperti David Slings, Arrow 2 and 3, serta Iron Domes. Masing-masing sistem itu memiliki caranya sendiri tergantung jenis dan jarak rudal atau roket yang ditembakkan ke arah Israel. Khusus Iron Dome yang biasa dijuluki kubah besi, sistem ini diciptakan untuk mencegat roket jarak pendek. Iron Dome juga berguna mencegat peluru dan mortir pada jarak antara 4 hingga 70 km dari peluncur rudal. Iron Dome dapat aktif dan menangkal rudal yang memasuki wilayah udara Israel karena sistem ini dihidupkan dengan baterai. Setiap baterai terdiri atas 3 atau 4 peluncur yang masing-masing berisi 20 rudal pencegat. Iron Dome mendeteksi dan melacak roket yang masuk dengan radar dan menghitung roket mana saja yang mungkin akan jatuh di daerah berpenduduk. Kemudian, Iron Dome akan menembakkan roket pencegat untuk menggagalkan rudal yang berpotensi merusak, sementara rudal yang dinilai tak berbahaya akan dibiarkan menghantam tanah terbuka. Israel mulai mengembangkan Iron Dome usai perang melawan Hizbullah Lebanon pada 2006 silam. Saat itu, Hizbullah menembakkan hampir 4.000 roket ke Israel yang menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan puluhan warganya. Perusahaan militer asal Israel, Rafael Advanced Defense System dan Israel Aerospace Industries yang didukung AS, kemudian bersama-sama merancang Iron Dome. Sistem pertahanan udara ini mulai dipakai pada 2011 untuk mencegat rudal yang ditembakkan dari Gaza. Israel mengeklaim telah mencegat puluhan ribu roket yang ditembakkan Hamas dan kelompok-kelompok lainnya dari Gaza. Sementara David Sling,
yang dioperasikan pada 2017 memiliki beberapa kesamaan dengan Iron Dome. Bedanya, ia dapat mencegat rudal hingga jarak 300 km. Sedangkan Arrow 2 dan 3 dirancang untuk menghancurkan rudal balistik jarak pendek dan menengah saat terbang melalui atmosfer bagian atas sekitar 50 km di atas bumi. Arrow 2 terbilang mumpuni karena mampu menembakkan rudal dengan kecepatan 9 kali kecepatan suara dan dapat menembak hingga 14 sasaran sekaligus. Kemudian Arrow 3 dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak jauh dengan jangkauan sejauh 2.400 km. Berbeda dengan Iron Dome dan David Sling, Arrow 2 dan 3 dikembangkan oleh perusahaan Israel Aerospace Industries dengan bantuan perusahaan AS Boeing. Pemerintah Biden menyebut serangan rudal balasan Iran terhadap Israel sebagai sebuah eskalasi perang. Meski beberapa pihak ada yang mengkritik bahwa Israel disebut telah memprovokasi serangan Iran, namun penasehat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan tetap menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan sinyal nyata eskalasi signifikan yang dilakukan oleh Iran. Melalui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebut serangan rudal Iran sama sekali tidak dapat diterima dan seluruh dunia harus memiliki kesepahaman yang sama. Blinken menegaskan bahwa ada perbedaan signifikan saat militer Israel melakukan serangan terhadap proksi-proksi Iran seperti Hamas dan Hizbullah dengan cara Iran membalas serangan ke Israel. Amerika Serikat memuji dan membela Israel atas serangan baru-baru ini yang menewaskan para pemimpin Hizbullah. Hal ini tentunya berbeda dengan kritik berulang-ulang Amerika Serikat yang ditujukan Israel saat perang Israel di Gaza menewaskan banyak warga sipil. Amerika Serikat tampaknya telah mengambil pendekatan berbeda terhadap serangan yang menargetkan Nasrallah dan yang lainnya, meskipun serangan itu diketahui juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Amerika Serikat menekankan bahwa mereka akan mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri dari segala ancaman yang membahayakan negaranya. Namun di satu sisi, Amerika Serikat juga menyatakan bahwa tujuannya tetap konsisten mendukung Israel adalah untuk mencapai gencatan senjata.